Manajemen kelompok 2 ini mempresentasikan tentang konsep dasar sistem, konsep dasar informasi, dan konsep dasar manajemen, serta konsep dasar sistem informasi manajemen. Saya akan membahas tentang konsep dasar sistem. Suatu sistem didefinisikan sebagai suatu kesatuan dari beberapa komponen atau bagian yang biasa disebut subsistem. Misalnya, sistem komputer yang terdiri dari subsistem perangkat keras dan subsistem perangkat lunak. Subsistem saling berinteraksi dan saling berhubungan membentuk suatu kesatuan sehingga tujuan atau sasaran sistem tersebut dapat tercapai. Sistem dapat diklasifikasikan dari beberapa sudut pandang. Yang pertama ada sistem abstrak dan sistem fisik. Sistem abstrak adalah sistem yang berupa pemikiran atau ide yang tidak tampak secara fisik. Misalnya sistem teologi, yaitu sistem yang berupa pemikiran hubungan antara manusia dengan Tuhan. Sistem fisik merupakan sistem yang ada secara fisik. Misalnya sistem komputer, sistem akuntansi, sistem produksi, dan lain sebagainya. Dua, ada sistem yang diklasifikasikan sebagai sistem alamiah dan sistem buatan manusia. Sistem alamiah adalah sistem yang terjadi melalui proses alam, tidak dibuat manusia. Misalnya sistem perputaran bumi. Sistem buatan manusia yang melibatkan interaksi antara manusia dan manusia disebut dengan management system. Contohnya, sistem informasi akuntansi merupakan contoh management system karena menyangkut penggunaan komputer yang berinteraksi dengan manusia. Yang ketiga, ada sistem tertentu dan sistem tidak tertentu. Sistem tertentu beroperasi dengan tingkah laku yang sudah diprediksi. Sistem komputer adalah contoh dari sistem tertentu yang tingkah lakunya dapat dipastikan berdasarkan program-program yang dijalankan. Sistem tak tertentu adalah sistem yang kondisi masa depannya tidak dapat diprediksi karena mengandung unsur probabilitas. Yang keempat, ada sistem tertutup dan sistem terbuka. Sistem tertutup adalah sistem yang tidak berhubungan dengan lingkungan luar. Sistem ini bekerja secara otomatis, tapi kenyataannya tidak ada sistem yang benar-benar tertutup. Yang ada hanyalah relatively closed system, secara relatif tertutup tapi tidak benar-benar tertutup. Ada sistem terbuka. Sistem terbuka adalah sistem yang berhubungan dengan dan terpengaruh dengan lingkungan luarnya. Sistem ini menerima masukan dan menghasilkan keluaran untuk lingkungan luar atau subsistem yang lainnya. Karena sistem sifat terbuka terpengaruh oleh lingkungan luar, maka sistem ini harus mempunyai sistem pengadilan yang baik. Sekarang saya akan membahas konsep dasar informasi. Data yang diolah untuk menghasilkan informasi menggunakan model proses tertentu. Data yang diolah melalui suatu model menjadi informasi, kemudian penerima menerima informasi tersebut, yang berarti menghasilkan keputusan dan melakukan tindakan yang lain yang akan membuat sejumlah data kembali. Data tersebut akan ditangkap sebagai input, diproses kembali lewat suatu model, dan seterusnya, termasuk yang disebut dengan siklus informasi. Siklus ini juga disebut dengan siklus pengolahan data. Kualitas informasi terdiri dari 3 hal, yaitu informasi harus akurat. Informasi harus akurat berarti informasi harus bebas dari kesalahan-kesalahan dan tidak biasa atau menyesatkan. 2, tepat pada waktunya. Tepat pada waktunya berarti informasi yang datang pada penerima tidak boleh terlambat. Informasi yang sudah usang tidak mempunyai nilai lagi. 3, relevan. Relevan berarti informasi tersebut mempunyai manfaat untuk pemakainya. Proses berarti fungsi atau kegiatan yang dilakukan untuk menyelesaikan sesuatu. Fungsi-fungsi ini adalah perencanaan, pengorganisasian, kepegawaian, arahan, dan pengendalian. B. Efektivitas. Efektivitas berkaitan dengan hasil akhir. Ini pada dasarnya berarti menyelesaikan tugas yang diberikan. Dengan demikian, aktivitas ini dalam manajemen berkaitan dengan melakukan tugas yang tepat, menyelesaikan kegiatan, dan mencapai tujuan. C. Efisiensi berarti melakukan tugas dengan benar dan dengan biaya minim. Manajemen prihatin dengan penggunaan sumber daya tersebut yang efisien dan pada akhirnya mengurangi biaya dan menghasilkan keuntungan yang lebih tinggi. Manajemen mencapai tujuan dan sumber daya minim.
Purwo dari kelompok 2 ingin menjelaskan tentang konsep sistem. Karena sistem informasi manajemen adalah sebuah sistem, maka konsep sistem perlu untuk memahami dan merancang rancangan pada pengembangan sistem informasi. Konsep organisasi dan manajemen sistem informasi berada di dalam sebuah organisasi dan dirancang untuk mendukung fungsi manajemen. Informasi adalah penentu yang penting dalam bentuk keorganisasian. Konsep pengambilan keputusan rancangan SIM bukan hanya harus mencerminkan rancangan rasional terhadap optimasi, tapi juga teori keperilakuan pengambilan keputusan dalam organisasi. Nilai informasi mengubah keputusan. Perubahan dalam nilai hasil akan menentukan nilai informasi. Pokok-pokok SIM. Sebuah sistem informasi manajemen mengandung elemen-elemen fisik sebagai berikut: perangkat keras komputer dan perangkat lunak, database, prosedur, petugas pengoperasian dalam hal penerapan. Sebuah subsistem terapan yang lengkap terdiri dari program untuk melaksanakan pengolahan komputer, prosedur untuk membuat terapan menjadi operasional, formulir, petunjuk untuk operator, petunjuk untuk pemakai, dan seterusnya. Subsistem terapan dapat diuraikan dalam bentuk fungsi keorganisasian yang mendukung pemasaran, produksi, dan sebagainya, atau dalam bentuk jenis kegiatan yang tengah dilaksanakan.